Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat penggerak, bertemu lagi bersama saya Dini Damayanti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 104213 Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut berisi kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang paling mengarah pada sikap bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dalam disiplin diri, murid menjadi lebih paham dan sadar berdasarkan motivasi internalnya, bukan akibat dari paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Guru perlu memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan demikian, guru dapat memahami motivasi apa yang mendasari perilaku murid-muridnya di sekolah. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai teman. Dan yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Di dalam posisi kontrol seorang guru, sebaiknya seorang guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru melakukan diskusi bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan memberi dukungan agar dapat menemukan solusi atas masalah yang dialaminya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang mampu menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan identitas murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan yang sifatnya menuntun. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, dan inovatif. Selain itu, guru juga memiliki peran sebagai penggerak dalam mewujudkan perubahan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolahnya. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar sekolah dapat menjadi tempat yang nyaman
aman, dan berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep inti dalam modul budaya positif. Pemahaman ini akan saya implementasikan dalam lingkungan sekolah, serta praktik baik yang saya lakukan akan diimbaskan kepada rekan sejawat. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saya menemukan keterkaitan langsung antara budaya positif dengan perubahan motivasi di dalam diri siswa. Budaya positif dapat mengubah sikap murid. Saya juga menemukan bahwa ternyata selama ini pertanyaan-pertanyaan bermakna yang sering saya ajukan dalam menangani siswa sudah mengarah pada penerapan segitiga restitusi. Hanya saja masih dalam posisi kontrol sebagai teman, bukan sebagai manajer. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang selama ini saya jalankan ternyata kurang tepat. Seharusnya saya mengambil peran sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam memberikan pembelajaran bermakna pada murid. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami adalah saya menangani siswa yang terlambat hadir di sekolah dan siswa yang berkelakuan kurang baik saat di kelas menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena murid menjadi lebih terbuka dan jujur dalam mengutarakan perasaannya, sehingga langkah tepat dapat diambil dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid, dan murid dapat mengambil pelajaran berharga dari peristiwa yang dilalui. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal di dalam diri murid untuk mulai melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang harus diperbaiki adalah saya harus terus berusaha untuk memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani setiap persoalan yang dihadapi oleh murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah posisi kontrol sebagai teman. Pada saat itu, saya merasa murid mampu berperilaku positif ketika berhadapan dengan saya. Akan tetapi, setelah mendengar keluhan dari guru lain, kemudian muncul keresahan di dalam diri saya tentang apa yang salah terhadap diri saya. Namun, setelah mempelajari dan memahami modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer. Perasaan saya tentu senang karena keluhan tentang perilaku murid sudah tidak terdengar lagi, dan muncul motivasi internal di dalam diri murid saya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan tidak apa-apa, ibu juga pernah berbuat salah, atau ibu juga dulu pernah terlambat. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua, agar budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi juga diterapkan di rumah dan menjadi suatu kebiasaan sehingga dapat menumbuhkan karakter baik yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun.
Demikian, semoga dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, mari bergerak dan sama-sama menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.